makan supaya hidup gitu loh. Rupanya dalam perjalanan katanya udah mati karena malam itu saya dengan anggota. Jadi 2 orang meninggal. Salah satu yang meninggal ini rekan-rekan sekalian, mungkin kalau masih ingat, rekan-rekan juga pernah tulis di media. Saya lupa catatannya, cuma saya jelaskan, catat omongan saya. Yang semut pun akan tercari. Nah, udah ketangkap dia, namanya si Alam itu di Turki. Mungkin rekan-rekan wartawan siapa yang masih ingat? Jadi kasus ini kelanjutan kasus yang terdahulu. Jadi ini ada 2 kasus, satu kasus ekstasi, kemudian kasus sabu-sabu. Kasus sabu-sabu berkaitan dengan DPO kita yang terdahulu. Sudah kita ultimatum, tidak mau dia, tidak mau menyerahkan diri. Jadi untung aja rekan-rekan wartawan bilang di media, catat omongan saya itu, catat betul. Kemudian kita pada mungkin itu rekan-rekan yang pernah sampaikan pada kesempatan ini. Selain Pak yang menyampaikan, terima kasih. Mungkin kalau nama para pelaku. Nama-namanya silakan. Nama pelaku untuk target yang kemarin kita menangani 2 kasus. Yang pertama pukul 6.30 tim kami menangkap jaringan 1.300 butir ekstasi ini. Ini salah satunya yang paling kiri itu namanya Koko Handayani. Dia penerima. Ya. Dia penerima. Kurirnya itu Sofyan dan Indra Wahidin. Sofyan dan Wahidin. Biasanya kena luka tembak, yang 2 dalam perawatan. Koko Handayani warga Gunung Tulah. Kemudian untuk yang 6 kg sabu, tersangkanya adalah Raffi dan Wiko, kurir warga Kemuning. Dia mengambil ke daerah Lubuk Linggau. Penerimanya adalah Hendrik. Kemudian Hendrik ini dikendalikan oleh dari dalam lapas. Kalau kurir tadi, 2 orang tadi, pengendalinya adalah DPO kami. DPO kami yang kemarin Bapak Kepala sampaikan bahwa diminta untuk menyerah diri. Kalau tidak, sesuai dengan ultimatum beliau, akan kami cari kemanapun. Dan pada akhirnya memang kami berhasil mendapatkan DPO dan memberikan tindakan. Jadi 2 kasus ini semua dikendalikan jelas. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin, faktanya hari ini. Jadi kalau masih ada yang protes ya, kemarin saya bicara, ini 2 kasus ini semua dikendalikan